Tes, tes. Tes, tes. Dan 1, 2. Rama? Udah, belum, udah. Udah bisa.
Tes 1, 2. Ya. Salam. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita kembali beribadah. Ibadah pertama Minggu 9 Juni 2024. Kita bangkit berdiri, kita undang hadirat Tuhan. Kita dengan sepenuh hati menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Mulia. Puji, hormat, dan kuasa. Oh, mulia. Kita nyanyikan sungguh-sungguh. Sembah Raja mulia. Dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mulia. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Oh, mulia. Sembah Raja mulia. Dari surga datang untuk setiap
Nanti Pak Lewi bisa doa pembukaan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Haleluya Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang pernah mati. Itulah Allah yang kami sembah. Benar seperti pujian kami kanaikkan kepadamu Bapa. Terangkat jiwa kami, terbuka mata iman kami Bapa, melihat bagaimana Engkau Tuhan mati di kayu salib. Engkau tarikku ke tubuhmu semua segala dosa. Melepaskan umatmu, itu tujuanmu, termasuklah kami. Umat yang ada di Cimindi ini, kami bersyukur mempunyai Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasihlah Bapa, kemurahan yang sudah Engkau percayakan bagi kami, Allah yang kudus. Terima kasih. Waktu yang Kau berikan bagi kami untuk selalu Tuhan mempertahankan pembaharuan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami pergunakan di datang seperti sekarang yang kami beribadah kepadamu. Itulah sebabnya Bapa, urapin kami semua, berkati kami semua, mulai dari gembala kecil sampai umatmu yang terpaling terkecil. Tuhan memberkati kami semua Bapa, biar benar-benar kami Tuhan. Tuhan damai Tuhan, sehat kami Tuhan, menanti kedatangan-Mu sebelum Tuhan untuk menjemput kami Bapa. Terima kasih. Itulah sebabnya Tuhan, ibadah kami dari permulaan sampai akhir, Tuhanlah yang berkati. Kami serahkan di tangan-Mu Tuhan ibadah kami. Semua pelayan-pelayan yang sudah mengambil bahagian, Tuhan berkati, khususnya hamba-Mu yang Engkau persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Itulah ujub pribadi-Mu. Biar itu yang berkata kami, pakai hamba-Mu itu Tuhan, urapi Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang kudus. Terima kasih. Inilah doa kami kepadamu. Kami mohon di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Bahagia orang yang bertobat. Ialah setiap orang yang bertobat kepadanya. Dialah Allah pengasih dan penyayang, yang sabar limpah kasih-Nya. Dia berikan berkat-Nya dengan limpah, Dia pulihkan semua kegagalan. Dan kita bersorak memuji Tuhan, dengan sukacita mempelai, berbalik dan bertobat dengan segenap hati. Lihatlah Yesus dengan kasih, Dia menanti. Sekarang waktunya, jangan tunda kesempatan yang Dia beri. Dia mempelai surga, mau selamatkan, sambutlah kasih-Nya. Berbalik dan bertobat dengan segenap hati. Lihatlah Yesus dengan kasih, Dia menanti. Sekarang waktunya, jangan tunda kesempatan
selamatkan, sambutlah kasih-Nya. Berbalik dan bertobat dengan segenap hati. Lihatlah Yesus dengan kasih, Dia menanti. Sekarang waktunya, jangan tunda kesempatan yang Dia beri. Dia mempelai surga, mau selamatkan, sambutlah kasih-Nya. Ya, kita dengar kesaksian singkat nanti dari Ibu Sagala. Silakan. Shalom. Dalam kasih Tuhan, saya juga menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam hidupku, di mana Tuhan selalu menyertai aku dan selalu Roh Kudus yang menyertai aku, membuat aku menjadi kuat. Sebenarnya saya mah bukan kuat, bukan orang kuat saya. Kalian lihat mungkin fisik saya, badan saya begitu. Ini nggak mampu lah, sebenarnya nggak mampu. Karena kuasa Tuhan bekerja dalam hidupku, diberi aku kekuatan, diberi aku kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidupku. Hari demi hari aku dikuasai oleh Roh Kudus. Inilah yang saya saksikan di tengah-tengah saudara yang kekasih. Saya perkenalkan, nama saya Rigianta Manurung, melayani Tuhan di tempat di Cimindi di Bandung. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidupku. Saya seorang janda. Saya tidak mampu. Orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Saya orang bodoh. Saya orang miskin. Saya tahu hidup saya bagaimana berserah di hadapan Tuhan. Semua kerjaan saya itu kan sampaikan kepada Tuhan. Saya tetap berharap kepada Tuhan. Apapun yang saya kerjakan tetap mengandalkan Tuhan. Mau kemanapun aku pergi tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan selalu menyertai aku. Tuhan melihat segala kerinduanku. Bagaimana aku memperjuangkan anak-anakku. Saya tetap berbuat manis kepada anak-anakku. Baik menantuku maupun siapa aja yang saya hargain di dalam keluarga saya. Semua saya mendoakan semuanya. Inilah saya yang datang di hadapan Tuhan di tempat ini. Dan saya tidak tahu bagaimana pekerjaan Tuhan, nggak tahu saya kekurangan ada di tempat ini. Tapi Tuhan saya suruh dengan kuasa Roh Kudus yang berbicara dalam saya. Berdoa. Inilah janji Tuhan dalam hidupku supaya aku tetap berdoa senantiasa, mendoakan semua anak-anak Tuhan dan semua di sini jemaat yang ada di Cimindi ini. Tuhan berikan aku kekuatan. Saya tadinya tidak mampu, saya tidak layak, saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan memakai hidup saya. Melihat keadaan saya juga orang bodoh yang tidak mampu dan tidak layak. Tetapi disinilah aku kesaksian yang diberikan Roh Kudus dalam hidupku untuk menyampaikan rahasia firman Tuhan dan untuk menyampaikan bagaimana keadaan di Cimindi ini, jemaat ini. Tetapi Tuhan, saya tolong, saya mah tidak mampu. Aku orang yang tidak mampu, orang bodoh, orang yang tidak layak Tuhan. Saya tidak mampu. Tetapi Tuhan memberi kuasa Roh Kudus tetap berbicara dalam hidupku. Apapun itu semua harus saya sampaikan. Dengan pelan-pelan Tuhan memberitahu kepada saya. Saya juga tidak tahu. Saya tidak tahu Tuhan. Saya tidak sanggup menyampaikan ini. Saya orang bodoh. Saya tetap berbicara kepada Roh Kudus, saya orang bodoh. Tapi sampaikan supaya jemaat di situ semua mengerti melayani Tuhan bagaimana. Semua berserah kepada Tuhan. Bagaimana kehidupannya masing-masing harus didoakan semua apa yang ada dalam hidupnya. Apapun itu keluhan semua anak-anak Tuhan lihat sana. Tapi disinilah Tuhan berkuasa dalam hidupku.
Tetapi semua Tuhan udah saya sampaikan. Saya tidak kuat lagi menyampaikan apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Iya sudah tahu Tuhan, kamu sudah dihina, dicaci maki. Semua jemaat siapapun orangnya mencaci maki kamu. Tetapi Tuhan memberi yang terbaik. Inilah yang saya saksikan di hadapan saudara. Saya sudah terima caci maki apapun itu, mau apapun itu. Perbuatan yang jelek sejelek-jeleknya di dunia ini sudah saya terima. Tapi saya bilang, Tuhan, saya sudah dicaci maki semua. Itulah oleh karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu lah melimpah dalam hidupku. Kalau bukan kasih-Mu, saya tidak terima. Saya manusia yang lemah. Saya mungkin jauh kemana-mana. Saya meninggalkan jemaat itu. Tapi Tuhan menuntun saya, harus kamu dalam kasih. Kasihilah anak-anak-Mu seperti kasih-Mu. Kasih Tuhan yang sudah diberikan padamu. Inilah suara Roh Kudus dalam hidupku. Berbuatlah baik, apapun itu sudah Tuhan bukakan bagimu. Sudah kamu bilang, apapun itu Tuhan yang sudah dicaci maki aku sejelek-jeleknya, apapun sama Roh Kudus udah dihina dalam hidupmu. Tuhan tahu, tetapi biarlah kamu membuat semuanya indah pada waktunya. Kamu udah bilang, kamu kan orang yang bodoh, udah cukuplah Tuhan, kamu bilang. Memang kehendak Tuhanlah yang jadi. Semua berkatlah itu bagiku, semua berkat bagiku. Kamu sudah dipakai Tuhan. Terima kasih saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Semualah kita berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan ada satupun yang lemah. Kalau Tuhan beri yang kekuatan, terimalah yang baik. Terimalah kuasa Tuhan. Terimalah Roh Kudus. Inilah yang dipanjatkan kita semuanya kepada Tuhan. Berserahlah. Mungkin ada lagi satu-satu orang yang belum berserah di hadapan Tuhan. Tetapi sungguh-sungguhlah datang di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan sudah menanti kemana kita mau. Harus kepada Tuhan berserah. Sekian, terima kasih. Inilah kesaksian saya supaya Tuhan memberi kekuatan di jemaat ini, supaya jemaat ini yang benar-benar sungguh datang merendah di bawah kaki Tuhan. Jangan ada yang tidak merendah di bawah kaki Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, sungguh baik, sungguh baik, sungguh manis, sungguh indah kuasanya. Tuhanlah yang berkuasa. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, hari kekal selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita nyanyikan kembali nyanyian kita umat pemenang. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, dia lahir baru. Jalan dalam kuasa darahnya. Jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah. Hey, anak Allah. Hey, hey, hey. Kita umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, dia lahir baru. Jalan dalam kuasa darahnya. Jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah. Hey, anak Allah. Hey, hey, hey. Kita umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, dia lahir baru. Jalan dalam kuasa darahnya. Jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah. Hey, anak Allah. Hey, hey, hey. Amin. Puji Tuhan. Iya, kita ganti nyanyiannya. Kita dipilih.
Ya kita dipilih jadi umatnya. Oh kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Ya. Ku pergi. Kita pakai berdiri. Dunia lalulah segera dengan keindahannya, dirusakkan oleh dosa yang keji. Sangat hebat rasanya bila antikris raja, tapi syukur pada Yesus ku pergi. Bumi akan bergema, air laut bergelora, dan semua keadaan nanti berubah. Orang yang tak percaya dia lari sini sana, tapi saya boleh masuk ke surga. Ku pergi, kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saleh naik semua, kapan kesusahan datang ku Wanita saja. Kur. pergi, ku pergi. Kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saleh naik semua, kapan kesusahan datang ku Kau pria. Ku pergi, kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saleh naik semua, kapan kesusahan datang ku Sama-sama lembut. Ku pergi. pergi, ku pergi. Kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saleh naik semua, kapan kesusahan datang ku pergi. Kita berdiri. Dengan lembut saja, ya. Kor. Ku pergi. Ku pergi. Amin. Kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saleh naik semua, kapan kesusahan datang ku Lembut sekali. pergi. Ku pergi. Ku pergi. Amin. Ku pergi. Amin. Kapan kesusahan
naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. Inilah janji-Mu bagi saleh-salehmu Tuhan. Bagi orang yang setia kepada Tuhan. Di tengah ujian, pencobaan, kesukaran yang kami hadapi. Kami tetap setia seperti Rut. Dia setia di tengah kemiskinan. Sampai dia dipinang menjadi istrinya Boas. Begitulah kami setia sampai Engkau mengambil kami menjadi istrimu, mempelai perempuanmu yang Kau kasihi Tuhan. Saat itulah kami akan merasakan Engkau dengan kami menyatu. Dan Engkau yang bertanggung jawab untuk semua kebutuhan kami. Keselamatan kami ke depan. Kami yakin Tuhan selalu menepati janjinya. Janji-Mu adalah ya dan amin. Materainya adalah darah Yesus. Darah anak domba Allah. Sehingga kami tidak ragu pegang janji-Mu. Kami pasti dilindungi, dikasihi dan diselamatkan. Kami siap mendengar berfirman dalam nama Tuhan Yesus. Hamba telah berdoa. Amin. Ya, silakan. Ya. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita melangkah pada pemberitaan firman Tuhan yang kita ambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 14. 2 Tesalonika 2:14 dipanggil oleh Injil untuk memperoleh kemuliaan Kristus Tuhan kita, ya. Dipanggil oleh Injil untuk memperoleh kemuliaan Kristus Tuhan kita, ya. Ya, boleh dibaca. 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-14, demikian firman Tuhan. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Ya, Injil itu sifatnya memanggil, ya. Terus sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, sampai di situ. Sekali lagi. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Ya, dipanggil oleh Injil yang diberitakan oleh para hamba Tuhan. Terus sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, sehingga boleh memperoleh kemuliaan. Ya, kemuliaan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, tentu tiap orang merindukan menjadi orang yang mulia. Amin. Lawan kata mulia apa ya? Mulia. Lawan katanya betul. Ya. Jadi Tuhan berjanji akan mempermuliakan kita jemaatnya. Ya. Tentu kita harus setia. Amin. Jadi langkah-langkahnya itu pertama dipanggil. Pertama apa? Dipanggil. Setelah itu dipilih. Dipanggil lewat Injil, ya, baru dipilih. Nah, kalau dalam kemah suci ini dipanggil, dipilih. Nah, ini setia. Dipanggil, dipilih, setia. Jadi
Kesetiaan itu tempatnya di ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus yang panjangnya 10 hasta, lebarnya 10 hasta, tingginya 10 hasta. Tempat tabut perjanjian, ya. Tabut perjanjian di mana kemuliaan Allah atau skena glory itu ada pada ruang Maha Suci. Ya, jadi tujuan akhir kita adalah ruang Maha Kudus. Amin. Tujuan kita adalah ruang Maha Kudus. Panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Yerusalem juga begitu. Kota itu diukur, panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Yang disebut kota mempelai. Kota mempelai. Di mana kita pengantin perempuan, Yesus mempelai pria sorga, tinggal di sana sampai selama-lamanya. Bukan sebagai tamu atau penumpang. Tapi kita ini akan tinggal sampai selama-lamanya. Jadi tidak perlu lagi pikirkan perkara dunia. Ya, dunia akan hilang lenyap. Langit akan digulung seperti gulungan kitab. Ya, kemudian gunung-gunung semua bergeser dari tempatnya. Ya, akan terjadi perubahan total. Baik di langit dan di bumi. Terjadi perubahan total. Tapi kita akan menerima kerajaan yang tidak pernah berubah. Amin. Kekal selama-lamanya. Makanya kita harus berjuang. Berjuang. Rebutlah hidup yang kekal. Jadi yang dikejar itu merebut apa? Hidup yang kekal. Apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia? Ya, seluruh dunia. Mungkin belum ada orang memiliki seluruh dunia. Tapi orang terkaya di dunia banyak. Ya. Terkaya di dunia banyak. Ya, di negara-negara maju ya, itu banyak orang kaya. Di Indonesia juga banyak orang kaya. Ya. Ya, banyak orang kaya, tapi itu sifatnya sementara. Sementara. Kita akan menyaksikan nanti bahwa langit dan bumi akan hilang lenyap. Akan hilang lenyap. Tapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Nah, itulah yang kita cari, ya. Ya. Langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ya. Jadi Tuhan itu memberikan kepada kita step-step atau langkah-langkah untuk bisa mencapai kesempurnaan, ya. Kesempurnaan itu ruang Maha Kudus, ya. Panjangnya, lebarnya, tingginya sama. 10 hasta, panjangnya, lebarnya 10 hasta, tingginya 10 hasta. Jadi 10 kali 10 berapa itu? Kali 10 1000. Itulah kerajaan 1000 tahun emas. Zaman keemasan. Zaman apa? Keemasan. Ya memang di sana itu ya batu-batu permata yang mahal-mahal. Ya. Jalan-jalannya dari apa jalannya? Emas. Pintu gerbangnya mutiara. Duh, hebat ya. Bagaimana kalau kita jalan di atas emas? Enak. Ini aja sudah enak nih. Esensia ini namanya. Asal lihat, aduh. Ya. Makanya hati-hati, jangan ada pukulan. Supaya jangan rusak. Ya. Jangan ada apa? Pukulan. Ya. Kalau rusak susah memperbaikinya. Ya. Jadi tempat kita yang kekal adalah di langit
yang baru, bumi yang baru. Jadi tentu Tuhan itu memberikan kepada kita tahapan. Tahapan itu masuk langkah-langkah untuk mencapai ruang Maha Kudus. Pertama, orang percaya Yesus. Percaya. Ini percaya. Percaya artinya menerima. Apa artinya percaya? Menerima Yesus sebagai juru selamat. Amin. Setelah kita percaya, kita disuruh bertobat. Di bab apa? Bertobat. Artinya bertobat itu berhenti berbuat dosa. Apa artinya bertobat? Berhenti berbuat dosa. Seperti perempuan yang tertangkap basah berbuat dosa. Ya, Tuhan memperingatkan jangan ulangi lagi berbuat dosa mulai sekarang. Amin. Kalau jatuh, bangkit kembali dari kejatuhan. Kalau sempat jatuh, bangkit. Jangan udah jatuh saudara, udahlah tambahlah dosa saya. Ya janganlah. Jangan malah ditambah dosanya terus di situ dilakukan berulang-ulang. Jangan. Harus ada pertobatan. Bertobat. Tadi apa artinya bertobat? Ya, berhenti berbuat dosa. Jangan diulangi. Ya, kalau jatuh, bangkit kembali. Ya, bangkit. Jangan diulangi berbuat dosa. Setelah itu saudara memberi diri dibaptis. Dibaptis air. Setelah itu nanti harus menerima baptisan Roh Kudus. Harus menerima apa? Baptisan Roh Kudus. Ya, Yohanes membaptis dengan air. Tapi Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Harus semua penuh dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Jadi pertama diurapi dulu. Daerah halaman ini diurapi semua. Tapi harus sampai ke ruang suci. Nah, ini namanya baptisan Roh Kudus. Baptisan apa? Roh Kudus. Jadi dibaptis itu. Pintu kemah itu baptisan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan tanda berbahasa asing. Tanda berbahasa apa? Asing. Berbahasa yang baru. Itu tanda kelahiran. Ya, tanda apa? Kelahiran. Seperti seorang bayi, lahir dia. Lahir. Begitu dia lahir, dia menangis dia. Ya. Nggak mungkin be. Nah, be itu nanti kambing. Kalau manusia pasti apa? Berarti ada kehidupan. Tapi kalau tidak ada tangisan, tidak ada suara, dikhawatirkan anak itu sakit atau sudah meninggal. Ya, jadi ada tandanya. Ya, tanda kepenuhan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Amin. Berbahasa roh. Tanda kelahiran pertama manusia bahasa manusia. Nah, tanda lahir dari roh berbahasa roh. Ya. Nah, jadi kita ini dipanggil ya oleh berita Injil ini ya supaya kita bisa terlindungi. Jadi kenapa kita datang beribadah? Karena akan ada hukuman. Akan ada apa? Penghukuman Allah atas dunia ini. Atas apa? Dunia. Ya. Yang ikut PA pasti sudah tahu, ya. Ya. Pasti sudah tahu. Pertama, gereja Tuhan itu nanti dilindungi selama
3,5 tahun di padang gurun. Berapa lama? 3,5 tahun atau 42 bulan. Atau 1260 itu perlindungan. Perlindungan. Ya. Ingat Rut di tengah malam. Di tengah malam yang gelap. Dia datang ke timbunan gandum. Pas Boas sedang panen. Sedang apa? Panen gandum. Kemudian Boas ini tidur di timbunan gandum. Ya, tidur di timbunan gandum. Nah, kemudian Rut ini adalah orang Moab, janda. Janda yang tidak punya apa? Suami. Karena kenapa dia bisa jadi janda si Rut ini? Ya. Suaminya meninggal. Ya Rut dia mencari perlindungan. Ya, pas waktu panen dia pergi ke timbunan gandum. Ya, dia tahu Boas ini adalah masih satu garis silsilah. Ya. Ini Rut ini satu garis silsilah dengan suaminya. Ya, suaminya kan? Ya. Nah, ya. Satu garis silsilah dengan suaminya. Lalu malam-malam waktu Boas selesai dia makan minum bersukaria ya di timbunan gandum itu, lalu dia pun tidur. Nah, Rut ini datang malam-malam, lalu kemudian dia datang di bawah kakinya Boas. Di bawah apa? Kakinya Boas. Kemudian Boas ini punya selimut, ya. Nah, lalu Rut ini bisa bawa diri. Gak langsung satu sama begitu kan, berhadapan muka dengan muka begitu. Tapi ini Rut, dia berada di bawah kaki Boas. Ya, di kaki Boas itulah dia. Ya. Nah, waktu tengah malam Boas ini meraba-raba. Ternyata ada seorang perempuan sedang dekat ke kaki. Lalu dia bertanya, siapakah engkau? Siapakah engkau? Lalu kata Rut, aku ini Rut hambamu, kembangkanlah sayapmu melindungi aku. Sebab engkaulah kaum yang wajib menebus aku. Tapi kata Boas, masih ada satu lagi yang sama dekatnya. Kalau dia tidak mau, nanti saya akan tebus. Lalu ditanyalah, ini ladang punya Boas saudara kita mau dijual. Alangkah baiknya kalau kamu menebus. Boleh katanya. Tapi kata penebus ini, kalau engkau menebus dia, engkau juga harus mengambil Rut menjadi istrimu. Wah, pikir dia udah gak bisa. Nah, saya harap kamu bisa menebus apa yang tidak bisa ku lakukan. Jadi akhirnya Boas inilah yang menebus Rut. Amin. Ditebuslah dia. Dengan demikian
Rut ini menjadi miliknya Boas. Ini Boas ini kaya raya loh. Tapi mau mengambil seorang janda. Mengambil apa? Seorang janda. Mau dia. Ya. Apakah si Rut ini rupawan? Saya nggak tahu. Ya. Pasti cantik. Ya. Ya, makanya Boas tertarik. Ya, singkat cerita, si Rut ini pun ditebus. Dengan demikian, Rut adalah miliknya Boas. Amin. Jadi ditebus artinya dibeli. Dibeli, tebus. Ya. Inilah gambaran bangsa kafir kita ini. Kita ini bukan orang Israel. Tidak ada sangkut pautnya dengan perjanjian Tuhan. Tidak ada sangkut pautnya dengan perjanjian Tuhan. Tapi karena penolakan orang Israel terhadap Yesus, ya, menolak Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sebagai mempelai, akhirnya Yesus pergi kepada bangsa kafir. Kafir itu artinya di luar Israel. Jadi jangan sakit hati kalau disebut banyak kafir. Ya, ya kita ini memang bangsa kafir. Bangsa apa? Kafir. Itu terjemahan lama. Nah, bangsa kafir. Jadi jangan ya. Iya. Jadi kita ini tadinya bangsa kafir. Tapi kita dibeli, ditebus dengan darah. Yesus itu mati untuk apa? Menebus. Nah, sebenarnya Yesus itu pertama dia datang kepada milik kepunyaannya. Kepada Israel. Datanglah dia kepada milik kepunyaannya, itu Israel. Tapi milik kepunyaannya itu tidak menerima dia. Israel tidak menerima. Mana buktinya? Buktinya adalah lahirnya di kandang domba. Matinya pun cara terkutuk. Sampai hari ini Israel itu masih belum percaya Yesus. Ya, di sana itu orang-orang Kristen itu sebagian itu orang-orang Palestina. Ya, dulu kalau nggak salah itu istrinya Yasser Arafat dulu orang Kristen. Nah, dulu ya. Jadi kita ini menjadi miliknya Tuhan. Ya, jadi milik kesayangannya, miliknya Tuhan yang akan dibela, dirawat, dipelihara. Amin. Dirawat, dipelihara, ya. Karena kita bangsa kafir ini sebenarnya tidak ada ikatan perjanjian keselamatan. Ya, tidak ada ikatan perjanjian keselamatan. Tapi karena penolakan Israel terhadap Tuhan Yesus, terhadap Injil, maka keselamatan itu beralih kepada bangsa kafir. Jadi pengertian kafir itu sebenarnya di luar Israel. Di luar Israel. Karena umat Tuhan itu hanya Israel. Di luar Israel itu penyembah berhala. Ya. Penyembah berhala. Ya rata-rata dulu begitu. Ya. Jadi dulu teman saya juga begitu. Mau merantau dia, teman saya dulu STM. Jadi dia diberikan bule-bule jimat. Padahal aktivis gereja orang tuanya. Ya. Jadi dikasih apa nih? Jimat. Ya, jimat. Lalu kemudian saya injili dia,
Lalu kemudian jimatnya ini diserahkan kepada saya buang itu. Bakar. Ya, bakar. Ya akhirnya oleh kemurahan Tuhan dia ya diberkatilah. Ya dia selesai kuliah menjadi insinyur, kemudian kerja di perusahaan apa namanya itu pesawat terbang. Ya. Nah, sudah. Jadi ini orang-orang yang tadinya bukan umat Tuhan, tetapi menjadi umat. Ya, jadi jangan lupa identitas kita sekarang itu adalah milik Tuhan, umat Tuhan. Amin. Jadi kita ini umat siapa? Umat Tuhan. Bangga kita jadi umat Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah dibeli. Kamu sudah dibeli dan harganya tunai dibayar. Jadi kita dibeli dengan apa? Tunai. Apa artinya tunai? Ya? Apa? Cash. Dan dengan harga yang tertinggi, yaitu dengan darah. Ya, dengan apa? Darah. Bukan dengan emas dan perak. Ya, kamu dibeli bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah. Itulah darah anak domba. Ya, darah Yesus yang mahal. Jadi kita ini mahal di hadapan Tuhan. Berharga di hadapan Tuhan. Jadi, tanamkan dalam diri saudara bahwa saya ini berharga di mata Tuhan. Amin. Kalau saudara punya HP, dipelihara nggak HP-nya? Hah? Pelihara. Terus apa lagi? Kalau punya motor, dipelihara. Kalau punya sepatu, pelihara. Ya, semua milik kita dipelihara. Ya. Jadi kita pun begitu. Kita ini dipelihara oleh Tuhan sama seperti biji matanya. Ya. Biji mata. Bola mata ini. Ini paling peka itu adalah mata. Ya, kalau umpamanya tangan kita kena debu, kena pasir mah udah biasa, iya kan? Tapi kalau mata kita kena debu, wah nggak bisa. Langsung pedih, merah, iya kan? Tolong dulu, tiup. Ditiup. Aduh, masih kerasa. Tiup, sampai lepas. Sampai apa? Lepas. Sekecil apapun itu harus dikeluarkan. Begitulah kita kalau menjadi biji matanya Tuhan. Sekecil apapun yang mengganggu kehidupanmu, yang membuat engkau tidak nyaman, pasti Tuhan buang. Yang membuat saudara tidak nyaman. Amin. Supaya pas saudara rasa aman, nyaman. Hidup itu nyaman. Ya, nyaman. Ya, kemanapun pergi rasa nyaman. Kenapa saudaraku? Karena kita ini sekecil apapun yang mengganggu kehidupan kita, Tuhan tidak izinkan. Bisa mengerti? Tuhan tidak apa? Izinkan. Dan itu harus kita rasa setiap waktu, setiap jam. Bahwa kita ini betul-betul biji matanya Tuhan yang dijaga, diawasi oleh Tuhan. Ya, dijaga, diawasi oleh Tuhan. Ya, sehingga kita bisa berkata, Tuhan adalah penolongku. Amin. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi penolong kita itu siapa? Tuhan. Tuhan adalah penolong. Ya. Biasanya yang menolong ini lebih kuat daripada yang ditolong. Ya. Tuhan kita itu maha kuasa. Maha kuasa. Jadi penolong kita itulah maha kuasa. Dia bisa menolong kita ketika kita berada dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit.
terutama zaman akhir. Alkitab mengatakan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Boleh sedikit 2 Timotius 3, perhatikan ya. Ya, 2 Timotius pasal yang ketiga. Ya, boleh. Ayat 1 mulai. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Keadaan manusia pada akhir zaman. Keadaan manusia pada akhir zaman. Kita ini hidup pada akhir zaman. Awal zaman itu pada zaman Musa. Awal zaman itu pada zaman siapa? Musa. Kalau sekarang ini sudah akhir zaman. Ya, sudah akhir zaman. Terus perhatikan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah. Jadi harus tahu bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Waktu yang sukar. Dalam segala hal mengalami kesukaran. Mendapatkan uang susah. Mendapatkan pekerjaan susah. Bagaimana sekarang? Gampang dapat duit? Gampang. Sebentar langsung dapat 500.000 sehari. Wih, enak. Terkadang 500.000 itu sebulan. Sebulan. Belum lagi buat anak, buat istri. Ya, terus perhatikan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Menjadi apa? Hamba uang. Jadi jangan mau jadi hamba apa? Hamba uang. Di pikirannya apa? Duit. Bangun pagi pikirin duit. Bukannya berdoa, ingat Tuhan. Duit. Harusnya pagi itu ingat Tuhan dulu. Berdoa dulu, baca Alkitab. Berdoa. Serahkan segala khawatirmu, kebutuhanmu. Nanti hari itu akan bisa dilalui dengan menang, berkemenangan. Ya, terus perhatikan. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ya, berontak terhadap apa? Orang tua. Ini para remaja muda jangan berontak sama orang tua. Memang terkadang orang tua itu lebih rendah pendidikannya. Lebih apa? Rendah pendidikan. Mungkin hanya tamat SMP, SLTA, malah terkadang nggak sampai. Ya, SD pun tidak sampai tamat. Ya. Atau pada tamat universitas semua ini orang-orang tua. Ya, terus perhatikan. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Jadi kalau kita dikasih harus berterima kasih. Sudah dikasih tapi nggak mau berterima kasih. Ya, terus perhatikan. Tidak mempedulikan agama. Yang tepat itu tidak mempedulikan ibadah. Coba, tidak mempedulikan ibadah. Tidak mempedulikan ibadah. Nah, tidak peduli ibadah. Ada kaum muda Sabtu nggak peduli dia. Ya, ada ibadah PA nggak peduli dia. Ada ibadah doa nggak peduli dia. Ibadah umum nggak peduli dia. Ya, nggak peduli. Terus perhatikan. Tidak tahu mengasihi. Tidak tahu mengasihi berarti membenci. Terus tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai berarti dendam kesumat. Dendam. Wah, saya tidak mau lagi berjumpa dengan. Saya tidak mau berdamai dengan dia. Saya sudah dirugikan, saya dikecewakan, saya merasa dihina. Ya. Belajar seperti Tuhan Yesus. Amin. Walaupun dicaci, dimaki, dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Bapa ampunilah mereka. Sehingga tidak ada musuh. Tidak ada musuh kita di dunia ini. Kemanapun kita pergi tidak ada musuh. Bisa mengerti nggak? Coba saudara punya musuh saudara. Ya, aduh saya musuhan dengan dia.
Jangan-jangan nanti ketemu dengan saya dibacok rasanya. Nah, jangan ada musuh. Ya, terus perhatikan. Tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai. Terus Suka menjelekkan orang. nah, suka apa? Menjelekkan orang. Menjelekkan apa? Orang. Orang lain dijelek-jelekkan sama dia. Iya, itu mah gara-gara ini, itu mah ini itu. Wah, mulai mengarang cerita. Ya, harusnya dia bilang puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, terus perhatikan. Tidak dapat mengekang diri. Tidak dapat mengekang diri. Kalau kuda bisa dikekang. Bisa apa? Dikekang. Tapi mulut manusia bagaimana mengekangnya? Mau dikekang ini. Ngata-ngatain orang, bergosip, apalagi biasanya berbohong, ya kan? Belajar berkata-kata dengan benar. Amin. Belajar berkata-kata dengan benar. Di antara suami istri, orang tua dengan anak, ayo belajar berkata-kata betul. Ya. Jangan ngelawan, ya. Ya. Terus perhatikan. Garang. Terus Tidak suka yang baik. tidak suka yang baik. Berarti maunya yang jahat, yang jelek. Ini manusia zaman akhir. Terus perhatikan. Suka mengkhianat. Suka mengkhianat. Pengkhianat pada Tuhan, mengkhianat pada keluarga, mengkhianat. Terus perhatikan. Tidak berpikir panjang. Tidak berpikir panjang. Jadi harus berpikir panjang. Bisa mengerti? Sebelum melakukan sesuatu dipikirkan dulu dampaknya. Betul nggak? Dipikirkan. Nanti dampaknya ke saya, nanti dampaknya ke orang lain. Dipikirkan. Jangan sembrono, saudara. Ya. Dipikirkan dampaknya. Supaya mengurangi terjadinya kesalahan. Bayangkan saudara tidak pernah berbuat salah. Nanti lama-kelama menjadi benar. Dari benar menjadi suci. Dari suci menjadi sempurna. Tujuan kita adalah kesempurnaan. Terus perhatikan. Berlagak tahu. Nah, berlagak tahu padahal nggak tahu. Ya. Berlagak apa? Tahu. Padahal tidak tahu. Nah, banyaknya begitu kan? Nggak tahu apa-apa, sok merasa diri bisa. Ya, terus perhatikan. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lebih menuruti nafsu daripada menuruti Allah. Ini manusia termasuk saya ini. Jadi kita harus lebih menuruti Tuhan daripada nafsu. Ya, terus perhatikan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ya, mereka beribadah juga. Ya, beribadah, bukan tidak beribadah. Orang-orang yang beribadah. Ya. Tapi tidak ada mengalami keubahan. Dirinya tidak berubah. Harusnya berubah. Ya. Kan tujuan ibadah ini mengubah kita yang tadinya putus asa jadi memiliki pengharapan. Yang hidup dalam dosa menjadi hidup bertobat. Benar. Ya, terus perhatikan. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya, terus. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa. Hati-hati perempuan-perempuan. Sasarannya perempuan-perempuan lemah. Supaya ikut nanti. Ya. Nah, tinggalkan Tuhan. Ya. Jadi tidak ikut Tuhan Yesus lagi. Terus perhatikan. Dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Terus. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yamres menentang Musa. Ya, ini Yanes dan Yamres. Menentang siapa? Musa. Musa membuat tongkat menjadi ular. Dia bikin lagi sama. Dia bikin hebat juga nih. Yanes dan siapa? Yamres. Bisa. Tapi tongkatnya Yamres ini ditelan oleh tongkatnya Musa, ularnya Musa, ditelan dia. Ingat ini, dunia memang ada kuasanya, tapi kuasa yang pada saudara itu lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia. Bisa mengerti?
Dunia itu ada kuasa. Ya. Ada kekuatannya. Setan itu ada kekuatan. Tapi kuasa Tuhan lebih hebat daripada kuasa setan. Bisa mengerti? Yanes Jambres ini ya menantang Musa. Ya. Tapi tetap Musa menang. Amin. Saudara tetap menang. Karena syarat masuk surga itu harus menang. Amin. Harus apa? Menang. Dalam pencobaan menang. Dalam kesulitan menang. Ya, terus perhatikan. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Iya, jadi kita harus tahan apa? Tahan uji. Amin. Jadi kalau sekarang saudara diuji, mungkin uangnya sedikit. Mungkin saudara dijauhi orang. Biasanya kan begitu, kalau banyak uang orang mendekat sama kita kan. Betul nggak? Coba saudara punya penghasilan sehari 5 juta, banyak nggak orang datang pada saudara? Hah? Oh itu mah saudara kita itu. Saudara kitanya itu. Tapi kalau saudara pakai sandal capit saudara. Sandal capit. Boro-boro di aku saudara. Saudara datang ke rumah sandal capit. Gak akan dibuka pintu saudara. Tapi kalau saudara pakai mobil mewah, aduh, dah. Pakai mobil apa? Mewah. Ya. Pernah ada cerita begitu, udah pernah dulu saya ceritain, ya. Jadi ada anak Tuhan. Ya, anak Tuhan. Ya. Mengunjungi rumah pendeta. Mengunjungi apa? Rumah pendeta. Cuma dilihat begini, pakai sandal capit dia. Sandal capit, sudah itu ditutup sama dia, diketok-ketok nggak dibuka. Terus kata dia, mulai sekarang saya tidak mau lagi ke gereja. Mulai sekarang saya tidak mau lagi ke gereja. Padahal Tuhan mengasihani orang miskin. Amin. Mengasihi orang apa? Orang miskin. Mau miskin sudah supaya dikasihi Tuhan. Harus merasa miskin. Amin. Harus merasa apa? Miskin. Walaupun sudah punya tapi merasa diri apa? Miskin. Ya. Amin. Ya, terus udah perhatikan. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Iya, kebodohan Yanes dan Jambres ini ketahuan. Terus, udah selesai? Iya. Jadi ini Yanes Jambres ini menentang Musa. Nabi juga, tapi nabi palsu. Nabi apa? Nabi palsu. Nabi juga, tapi nabi palsu. Nanti akan muncul banyak nabi palsu. Zaman akhir akan muncul banyak nabi palsu. Ya. Nah, jadi kita pegang Injil. Ini yang harus dipegang. Ini isinya 66 buku. Berapa buku? 66. Ini pegang. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Ya terakhir, boleh bantu. Ya terakhir. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Jadi yang kita pegang apa? Firman. Pasti hidup saudara. Pasti Tuhan buka jalan. Pasti Tuhan berikan kemenangan. Ya udah. Ya. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Ya udah. Gampang sekarang. Ya. Ya, Filipi 2 ayat 16. Jadi yang kita pegang apa? Firman. Firman itu kehidupan. Bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi. Saya melayani Tuhan sudah sejak tanggal 10 bulan 3 tahun 80. Tanggal 10 bulan 3 tahun 80.
melayani Tuhan. Saya dulu ada bisnis sedikit, ya tinggalin semua. Ya, ada dulu uang saya beca juga. Ada dulu saya punya 2 beca. Saya jual, saya kasih ke sekolah Alkitab. Jadi nggak punya apa-apa. Saya jual, saya kasihkan. Ya. Jadi hidup dengan iman. Sampai sekarang hidup dengan iman. Terus, ya. Filipi 2 ayatnya 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi kalau kita pegang firman Tuhan, tidak percuma, tidak sia-sia. Mari kita mau datang pada Tuhan. Peganglah firman-Nya. Peganglah firman-Nya, peganglah firman. Firman Allah tidak berubah. Ya. Hah? Nah, lembut aja ya. Ya. Apa bahaya datang? Peganglah firman-Nya, apa bahaya datang. Ya. Kita pakai berdiri. Apa bahaya datang, Yesus mau tolong sekarang. Sandarlah pada tangan yang kuat, serahkanlah nafsu samu, Yesus beri kuat selalu. Dia beri hibur setiap saat. Bawa semua susahmu pada Yesus Tuhanku. Percayalah akan firman-Hu. Bangunlah hai yang lelah, Yesus tahu susahmu. Tangannya pegang nasibmu. Peganglah firman-Nya, peganglah firman-Nya. Firman Allah tidak berubah. Amin. Peganglah kitab suci, setialah sampai mati. Firman Allah tak berubah. Perjanjian Allah tetap, meski dunia kelak lenyap. Dia buka jalan buat anaknya. Apa susah hatimu karena digoda setu? Yesus beri tolongan segera. Peganglah firman-Nya, peganglah
firman Allah tidak berubah. Peganglah kitab suci, setialah sampai mati. Firman Allah tak berubah. Peganglah firman-Nya, peganglah firman-Nya. Firman Allah tidak berubah. Amin. Peganglah kitab suci, setialah sampai mati. Firman Allah tak Singar saja, lembut sekali. Peganglah firman-Nya, peganglah. Mari pegang firman Tuhan di tengah kesulitan, pencobaan. Allah tidak berubah. Tidak punya apa-apa dalam hidup saudara, seperti sudah habis semua. Setialah sampai mati. Tinggal sedikit lagi. Allah tak berubah. Allah adalah pembuat keajaiban. Dari 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang, 7 ketul roti untuk 4.000 orang. Ditulis itu supaya kita jangan khawatir saat kita hanya punya sedikit. Setialah sampai mati. Firman Allah tak berubah. Mari, yang mau didoakan, angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Hamba berdoa buat anak-anakmu. Hari ini kami mengangkat tangan kami padamu Tuhan. Tanda kami berserah kepadamu. Engkau sanggup menolong kami, membela kami, membuka jalan, memberikan pertolongan, kemenangan dalam usaha, pekerjaan, studi masa depan, rumah tangga. Hari ini hamba berdoa buat mereka. Nyatakanlah kuasa dan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah mujizat pertolongan Tuhan, keajaiban di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau percaya, engkau mengalami mujizat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit boleh diraba penyakitnya dengan tangan kiri, tangan kanan diangkat. Yang sakit kami bawa dalam doa, baik yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kami doakan naik di hadapan-Mu, engkau akan menjawab semua. Dan engkau buat semua indah pada waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan persembahan. Biasa 2 kali. Untuk kas dan untuk baksos biasanya. Kita nyanyikan tak pernah kecewa. Pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa ku serahkan semua, berjalan setia semakin bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa ku serahkan semua, berjalan sertanya sakit bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya.
kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya. Ya, sambil ditampilin laporan keuangan. Ya, kita doakan yang sakit, oporomando perempuan, Mama Sesdidia juga, ya. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, ya. Udah? Masih? Ya, udah? Ya, terima kasih ya buat persembahan saudara. Tuhan balas berlipat kali ganda. Kita pakai berdiri. Ya. Hari Selasa doa, hari Rabu pendalaman Alkitab, hari Sabtu remaja muda, ibadah kedua nanti di Permata 10.30 ya. Ya, hari Senin itu di Subang Persekutuan Doa Firdaus. Ya. Kami berdoa buat anak-anakmu yang kurang sehat. Kami bawa wajah mereka, nama mereka kepadamu. Kami berdoa buat Opu Romando yang perempuan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Mama Ibu Lydia juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Sus Lydia juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Aktivitas anak-anakmu minggu ini buatlah mereka berhasil berjalan dan bekerja bersama dengan Tuhan. Bekerja dan belajar bersama dengan Tuhan. Kami akan melihat kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang besar bersama dengan Tuhan. Kami bisa melakukan yang gagah perkasa. Terima kasih, berkati pemerintahan yang ada sekarang dari pusat sampai daerah. Dari Pak Presiden Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin, seluruh gubernur di Indonesia, kepala daerah tingkat 2, bupati dan juga wali kota, muspika kecamatan, kepala desa dan lurah, tingkat RW dan RT. Tuhan berkati semua. Biarlah bangsa dan negara kami bahu-membahu dalam membangun manusia seutuhnya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.